Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Gimana liburannya? Kemarin kita liburan 3 hari untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Oke, sudah puas ya kita nyata-nyatanya. Sekarang saatnya kita kembali lagi dengan rutinitas kita, yaitu sekolah. Dan pada siang hari ini, kita akan mempelajari tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, saat ini materi kita adalah bersama dengan minggu lalu, yaitu besaran dan satuan. Cuma fokus di pertemuan kita kali ini adalah tentang menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi kita harus bisa mengetahui gimana caranya untuk menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Nah, apa perbedaan antara mikrometer sekrup dan jangka sorong? Perbedaan antara mikrometer sekrup dan jangka sorong adalah di tingkat ketelitian dari alat yang digunakan. Tingkat ketelitiannya berapa? Untuk jangka sorong, tingkat ketelitiannya adalah 0,1 mm untuk jangka sorong. Sedangkan untuk mikrometer sekrup, tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mikrometer. 0,01 mm. Saya ulangi, kalau untuk jangka sorong tingkat ketelitiannya 0,1 mm, kalau untuk mikrometer sekrup tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Tuh. Nah, bentuknya sendiri kayak gimana sih untuk mikrometer sekrup? Nih, kita lihat bentuk dari mikrometer sekrup. Nah, ini merupakan bentuk dari mikrometer sekrup. Nah, nanti akan saya tampilin perbedaan bentuknya antara mikrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Saya akan jelasin satu persatu tentang bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, di sini ada yang namanya landasan. Landasan itu maksudnya apa? Landasan itu adalah sebagai eh, tempat di ujung untuk kita menaruh nih. Ini tempat yang di sini nih yang warna pink. Ini tempat untuk meletakkan benda yang akan kita ukur atau sampel yang akan kita ukur. Bendanya itu bisa berbentuk tipis. Kenapa di sini disebut benda tipis? Kenapa? Karena mikrometer sekrup tadi bisa mengukur sampai tingkat ketelitian 0,01 mm. Dan di sini benda tipis itu ada di tengah-tengah, artinya sampel yang kita gunakan ditaruh tengah-tengah. Nah, sampel ini diapit oleh landasan dan sumbu. Jadi di sini ada landasannya dan di sini ada sumbunya. Nah, sumbunya ini bisa maju, bisa mundur. Maksudnya maju itu seperti apa? Ini bisa maju ke kiri atau mundur ke kanan. Tergantung dari tingkat ketebalan dari benda itu sendiri. Kalau dia semakin tebal, maka dia akan ke kanan. Tapi kalau dia semakin tipis, maka dia akan ke kiri sumbunya. Sedangkan landasannya akan tetap. Nah, sumbunya ini bisa ke kiri atau ke kanan. Gimana sih caranya? Sumbunya ke kiri ke kanan ini digerakin oleh yang namanya uh, ini namanya hulu. Ini namanya hulu. Di sebelah kanan ini hulu. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau kalian pernah lihat timbangan posyandu yang digantung terus diputar-putar itu, nah bentuknya sama seperti itu. Itu hulu. Yang bola besar di sini diputar-putar timbangannya. Nah, itu hulu. Nah, di sini ada kalau di jangka sorong itu ada namanya skala utama dan skala nonius. Di mikrometer sekrup juga ada skala utama dan skala putar atau skala noniusnya. Kenapa disebut skala putar? Karena di sini di hulunya ini kita muterin noniusnya sehingga ketemu. Nah, makanya disebut skala putar atau enggak skala nonius itu. Skala utamanya yang tengah ini skala utama, dan nanti ada skala nonius atau skala putarnya. Terus ada yang namanya racet. Nah, racet ini fungsinya untuk mengunci saat kita mengukur. Kalau misalkan kita mengukur sesuatu, pasti kan kita butuh ukuran yang pas tuh. Nah, saat kita butuh ukuran, kita udah dapet yang pas, kita kan harus kunci dulu tuh bendanya. Nah, nama untuk kunci bendanya itu adalah racet. Nah,
ini rancet untuk kunci. Kalau nggak dikunci gimana? Takutnya kelepas atau kesenggol, jatuh, akannya berubah gitu. Nah, kita bisa lihat contoh penggunaan dari micrometer screw. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini saya buat simulasinya tentang gimana micrometer screw itu bekerja atau mengukur. Kita gunakan untuk mengukur supaya teman-teman bisa dapat gambaran gimana sih cara menggunakan micrometer screw itu nantinya. Nah, di sini ada sebuah micrometer screw dan ada satu benda. Nah, cara penggunaannya sendiri seperti apa? Di sini antara landasan dan sumbu harus kita buka dulu. Landasan dan sumbu ini harus kita buka biar benda ini bisa masuk. Nah, bukanya seperti apa? Bukanya itu kita harus putar hulunya ini. Hulunya ini kita putar ke bawah atau putar ke atas nanti. Nah, yang di tengah ini tempat sampel untuk menggencet sampelnya nanti akan kebuka. Saat kebuka itu sendiri baru kita masukin benda. Nah, bendanya dimasukin. Nah, saat benda dimasukin, hulunya ini kita putar lagi. Hulunya diputar lagi. Nah, nantinya ini akan sumbunya ini akan tertutup, akan mapet ke bendanya. Kalau udah seperti ini, kita pencet ratchetnya. Ratchetnya itu kita tekan. Nah, saat kita tekan ratchetnya kan muncul, bukan muncul sih, akan tetap tuh nggak goyang. Antara hulunya nggak akan berubah, atau skala utamanya juga nggak akan berubah kalau udah dipencet ratchet. Jadi kita bisa ngukur secara akurat. Nah, di sini contohnya. Nah, ini setelah diperbesar, kita dapat nih. Yang ini namanya skala utama, yang ini namanya skala nonius atau skala putarnya. Nah, gimana cara membacanya? Sama seperti jangka sorong. Kalau jangka sorong kita lihat yang paling dekat, terus kita lihat yang segaris, baru kita bisa nentuin skala utamanya yang paling dekat dengan angka 0, terus yang segaris itu sebagai skala noniusnya gitu. Sedangkan di sini di micrometer screw yang paling dekat dengan skala putarnya atau skala noniusnya dialah sebagai skala utamanya. Contohnya seperti ini. Di sini ada 4,5 yang paling dekat dengan skala putar. Makanya skala yang jadi skala utama adalah 4,5. Yang jadi skala utama sekali lagi adalah 4,5. Terus berapa skala noniusnya atau skala putarnya? Skala nonius atau skala putarnya kita lihat yang ada di garis tengah sini. Nah, yang ada di garis tengah ini ada, di sini kan di garis tengah ini nggak ada garis apa-apa. Nah, kalau nggak ada apa-apa berarti kita tulis, kita hitung di sini berarti 1, 25, ini kan 25, 26, 27. Karena di sini nggak ada angka berapa, makanya kita hitungnya setengah, jadi 27,5. Kalau di sini 27,5 berarti karena tingkat ketelitiannya 0,01, berarti 0,01 dikali 27,5 sama juga 0,275. Nah, ini hasil dari skala putar 0,275 dan skala utamanya adalah 4,5. Sama seperti jangka sorong, tinggal kita tambahin antara skala utama dengan skala noniusnya. Kita tambahin berarti jadinya hasil akhirnya 4,75. 4,775 mm gitu. Jadi diharapkan dengan dikasih gambaran seperti ini teman-teman bisa paham. Oke, untuk micrometer screw mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan saya kasih soal, silahkan disimak di grup WhatsApp untuk soal-soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.